Xiao Chen mengikuti karakter dewa yang berkedip-kedip di dinding. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di dunia yang aneh. Di mana aku? Di mana Liu Ruyun, Mu Rongyan, dan yang lainnya? Xiao Chen merasa bingung. Dia yakin hanya ada satu jalan di gua itu. Setelah berjalan begitu lama, bahkan jika dia yang terakhir mendarat, dia seharusnya bertemu dengan yang lain. Mungkin dia meninggalkan gua asalnya. Mungkin Mu Rongyan dan yang lainnya sudah tiba di sini jauh sebelum dia. Namun, Xiao Chen mengamati tempat itu dan tidak menemukan orang lain. Yang lebih aneh lagi, dia menyadari bahwa jalan yang dia lalui telah menghilang. Sepertinya dia tiba secara misterius di tempat aneh ini. Tempat ini dikelilingi oleh dinding kristal merah muda yang berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Xiao Chen berusaha sebaik mungkin untuk mengingat apa yang telah terjadi. Sayangnya, dia telah asyik dengan karakter dewa dan tidak mengingat apapun sama sekali. Tentu saja, karakter dewa yang telah dia asyikkan semuanya hilang dari pikirannya. Dia tidak dapat mengingat satu pun dari mereka. Satu-satunya bukti karakter ilahi adalah penguatan energi jiwa Xiao Chen. Fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama di kolam jiwanya sekarang menunjukkan siluet matahari dan bulan yang jelas. Itu tidak hanya berkedip dengan cahaya. Sekarang, Xiao Chen sudah bisa mengirimkan cahaya redup ke tanah. Xiao Chen merenungkan situasinya, lalu dengan sebuah pikiran, mengirimkan kehendak yang mulia. Boom! Pada saat itu, fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama di kolam jiwa Xiao Chen muncul. Ketika bulan yang cerah dan matahari yang menyala-nyala muncul pada saat yang sama, dinding kristal di segala arah memantulkan cahaya, tampak sangat indah. Xiao Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia berhasil. Penguatan energi jiwanya memungkinkannya untuk memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama. Dia akan mampu bertahan melawan kehendak jiwa tokoh berdaulat. Xiao Chen tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti yang dia alami ketika dia menjadi pemuja bintang, tak berdaya di hadapan kehendak yang mulia. Xiao Chen menarik kembali fenomena misterius itu dan sedikit mengernyit, kembali ke kenyataan. Di mana sebenarnya dia? Ia menjelajahi tempat itu, dan ekspresinya perlahan berubah serius. Tidak ada jalan keluar. Seluruh tempat itu seperti labirin, saling bersilangan dan terasa sangat membingungkan. Lingkungan di sekitarnya adalah dinding kristal yang bersinar dengan cahaya merah muda, penuh dengan energi yang tidak ia pahami. Energi itu asing dan kuat, menimbulkan rasa kagum. Ada beberapa kemiripan dengan karakter dewa, kecuali memiliki substansi. Xiao Chen tahu kekuatannya sendiri dan tidak menyerapnya. Bang, 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 Xiao Chen meninju dinding kristal, dan rasa sakit yang hebat datang dari tinjunya. Dinding kristal itu tidak bergerak sama sekali. Dinding itu tampak kuno dan tidak berubah selamanya. Mungkinkah aku akan terjebak di sini selamanya? Karena aku bisa masuk, aku pasti bisa keluar. Xiao Chen menenangkan dirinya dan mulai mencari karakter dewa yang memikatnya di awal. Cahaya dinding kristal mengalahkan cahaya dari karakter dewa, menyilaukan Xiao Chen, dia tidak dapat menemukan apapun sama sekali. Aku harus memikirkan cara untuk membuat karakter dewa muncul. Setelah memikirkan itu, Xiao Chen bergumam, seni menelan surga awan iblis. Seni menelan surga awan iblis perlahan beredar di inti primal 9 bintang, dan untaian ki iblis hitam menyebar dari tubuhnya. Ki iblis menempel di dinding dan perlahan-lahan tumbuh lebih tebal. Itu menutupi cahaya di sekitarnya. Ruang yang awalnya terang berubah menjadi gelap. Sambil mengalirkan energinya, Xiao Chen dengan cekatan mengendalikan awan-awan iblis ini agar menipis perlahan-lahan. Di bawah usahanya yang terus-menerus, karakter-karakter dewa yang berkedip-kedip akhirnya muncul di dinding kristal. Cahaya redup di lingkungan yang gelap, karakter-karakter dewa yang berkedip-kedip tanpa henti, tampak sangat menarik perhatian. Xiao Chen memanfaatkan ingatan Kaisar Naga berlumuran darah untuk melihat apakah dia dapat menggali lebih banyak informasi tentang karakter-karakter dewa tersebut. Kaisar Naga berlumuran darah hanya selangkah lagi dari dewa sejati. Meskipun Kaisar Naga berlumuran darah tidak dapat menulis karakter-karakter dewa, dia masih dapat mengenalinya. Menurut ingatannya, dewa sejati alam surgawi memiliki hubungan yang rumit dengan faksi-faksi puncak alam seribu besar.
Pada kenyataannya, dewa sejati alam surgawi adalah tangan-tangan di balik layar dalam setiap perang besar antara yang benar dan yang jahat. Baik itu Dao yang benar atau Dao yang jahat, mereka semua memiliki dewa sejati alam surgawi yang mendukung mereka. Namun, dalam perang besar terakhir antara yang benar dan yang jahat, dewa sejati tidak menyangka ada variabel seperti Raja Naga Hitam yang membawa api perang ke alam surgawi. Perang yang kacau di antara dewa sejati membawa pulang konsekuensi dari tindakan mereka. Alam surgawi telah runtuh dan hancur. Sejak saat itu, alam surgawi tidak lagi ada di alam seribu besar. Namun, ketika dewa sejati alam surgawi masih ada di masa lalu, dekrit yang mereka turunkan ditulis dengan karakter ilahi. Berbagai golongan utama memiliki orang-orang yang dapat membaca karakter dewa, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas perintah dewa sejati alam surgawi. Tentu saja, Kekaisaran Naga Ilahi juga memiliki pendukung di alam surgawi. Para pembudidaya ras naga yang maju ke dewa sejati pasti akan peduli dengan anggota ras mereka di alam besar pusat. Sebagai penguasa Kekaisaran Naga Ilahi, Kaisar Naga berlumuran darah tentu saja juga dapat membaca karakter dewa. Xiao Chen berusaha sebaik mungkin dan akhirnya menemukan cara sederhana untuk membaca karakter dewa. Namun, metode ini hanya memberinya pemahaman terbatas tentang kata-kata tersebut dan tidak membiarkannya tetap ada dalam pikirannya. Karakter dewa berbeda dari kata-kata normal. Arti yang diwakili oleh satu karakter dewa mungkin memerlukan puluhan ribu kata normal untuk dijelaskan. Xiao Chen dengan cepat membaca karakter dewa, mencari cara untuk bebas. Karena dia tiba di sini karena karakter dewa pasti akan menjadi kesempatannya untuk bebas. Sangat mungkin bahwa secara tidak sengaja menyentuh salah satu karakter dewa saat dia menelitinya sebelumnya adalah apa yang mengirimnya ke sini. Wosh! Sosok Xiao Chen berkedip saat dia tiba di depan sebuah karakter dewa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengetuknya dengan lembut. Mungkin dia bisa keluar menggunakan metode yang sama. Boom! Sebuah kekuatan besar melonjak keluar dan menjatuhkan Xiao Chen ke udara, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Karakter dewa ini mengandung makna api, kebenaran tertinggi dari Dao api. Itu mengamuk dan tidak masuk akal, menimbulkan cedera besar pada tubuh dan jiwa fisik Xiao Chen. Xiao Chen tidak menunjukkan kebencian apapun. Setelah dia berdiri lagi, dia terus berusaha mengenali karakter dewa yang tak terduga ini. Setelah beberapa kali mencoba, dia merasa hampir mati. Kekuatan dari karakter dewa hampir mengguncangnya sampai mati. Xiao Chen mempertimbangkan untuk menyerah. Namun, begitu dia menyerah, dia mungkin benar-benar berakhir terperangkap di sini selamanya. Dia menggertakkan giginya. Meskipun kelelahan mentalnya yang ekstrim, dia menyentuh karakter dewa lainnya. Jika Xiao Chen memahami karakter dewa ini dengan benar, karakter ini menggambarkan keagungan. Bagaimanapun, Xiao Chen adalah seorang pemula dalam hal ini. Tidak ada cara baginya untuk memahami makna lengkap dari karakter dewa. Sudah sangat baik baginya untuk bisa mendapatkan gambaran umum. Dia hanya bisa memahami arti kasar dari keadaan yang terkandung dalam karakter ilahi. Boom! Setelah Xiao Chen menyentuh karakter ini, semua dinding kristal mulai bergetar. Karakter ilahi yang berkedip-kedip menghilang, bersembunyi di dalam dinding kristal. Tidak tahu apa yang terjadi, dia menarik awan iblis di sekitarnya, dan ruang itu kembali terang. Apa itu? Xiao Chen menemukan gumpalan cahaya yang menutupi prasasti batu di tengah ruang kristal. Wosh! 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 Xiao Chen sangat yakin bahwa prasasti batu ini tidak ada di sana sebelum dia menyentuh karakter ilahi yang mewakili keagungan. Jantungnya berdebar kencang saat dia berjalan cepat. Saat dia menyipitkan mata untuk melihat lebih baik, dia bergumam, prasasti alam semesta ilahi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tepat saat Xiao Chen akhirnya menemukan kesempatan yang memungkinkannya meninggalkan tempat misterius itu, Mu Rongyan, Liu Ruyun, dan yang lainnya jatuh ke dalam masalah. Ketika mereka melihat sekeliling untuk memeriksa apa yang dikatakan Zhen Yuan, ekspresi mereka semua berubah tertegun. Mereka saat ini berada di dalam semacam penghalang dengan cermin merah muda cerah di bawah mereka. Sementara itu, sekelompok kultivator yang terkejut berdiri dengan rahang ternganga di luar penghalang.
Mereka adalah eselon atas dan elit istana penginapan surgawi dan 4 sekte lokal peringkat 6 yang mencari pertemuan paling beruntung di pusat kota kuno, yang menginginkan kristal ilahi. Selain orang-orang ini, ada banyak kultivator bebas tokoh berdaulat lainnya yang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Orang-orang ini telah mengatasi banyak rintangan di sepanjang jalan. Saat mereka menahan kekuatan dan tekanan dari kristal ilahi, mereka telah melewati banyak batasan dan menghancurkan mayat-mayat terkutuk yang tak terhitung jumlahnya. Setelah membayar harga yang sangat mahal dan berusaha keras, mereka telah tiba di tempat ini. Kemudian, orang-orang ini frustrasi saat mengetahui bahwa meskipun kristal ilahi ada di hadapan mereka, penghalang di depannya tidak dapat dihancurkan, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan beberapa alat jiwa, mereka tidak dapat mengguncang penghalang ini sama sekali. Seorang tokoh berdaulat dapat mengeluarkan 50% kekuatan alat jiwa. Beberapa bahkan dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dibandingkan dengan Xiao Chen dan yang lainnya, kekuatan yang dapat dikeluarkan orang-orang ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat menghancurkan penghalang tersebut. Saat mereka melihat kristal ilahi di hadapan mereka, kristal itu begitu dekat namun begitu jauh. Mereka sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Hati mereka semua terjerat oleh kristal ilahi. Tepat saat orang-orang ini hendak putus asa, Murong Yan dan yang lainnya muncul di dalam penghalang. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut? Sialan, apakah aku melihat sesuatu? Sebenarnya ada orang di dalam. Kau tidak melihat sesuatu, aku juga melihat mereka. Bagaimana mereka bisa sampai di sana? Kau di sana, cepat kemari dan beritahu kami cara masuk. Kalau tidak, kalian semua akan mati. 4 eselon atas sekte peringkat 6 bersuka cita dan berteriak setelah mengatasi keterkejutan mereka. Setelah keterkejutan awal, Murong Yan dan yang lainnya menemukan bahwa orang-orang di luar tidak bisa masuk sama sekali, jadi mereka mengabaikan kelompok tokoh berdaulat yang panik itu. Liu Ruyun menatap Yan Changming dan berkata, "Di mana Xiao Chen? Jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan membiarkanmu pergi." Yan Changming dan Zhen Yuan mendongak. Sebuah kristal merah muda mengambang dengan tenang di sana. Itu adalah kristal ilahi yang dicari oleh sekelompok orang di luar, bahkan dalam mimpi mereka. Kristal ilahi memancarkan energi yang tidak dapat dipahami yang menginspirasi kekaguman. Mata Yan Changming berubah menjadi fanatik sesaat sebelum dia tenang. Dengan kultivasi Yan Changming saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk merebut kristal ilahi ini. Dia tidak hanya tidak bisa menggunakannya, tetapi itu bahkan akan memberinya masalah besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Ruyun, Yan Changming memulihkan akal sehatnya dan tersenyum. "Saya rasa kamu tidak perlu khawatir tentang Xiao Chen saat ini. Kamu seharusnya khawatir untuk dirimu sendiri dan orang-orang bersamamu." Wajah Murong Yan dan yang lainnya tenggelam ketika mereka memahami maksud Yan Changming. Mereka dengan cepat melangkah maju dan melindungi Liu Ruyun. "Zhen Yuan, kamu tidak keberatan membantuku memblokir gelombang serangan dari orang-orang ini setelah mereka mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka, kan? Aku sangat tertarik pada wanita kecil ini. Nilainya mungkin melampaui imajinasi kita." Yan Changming memiliki kebijaksanaan yang baik. Saat matanya tertuju pada Liu Ruyun, pandangan jahat melintas di dalamnya. "Sesuai keinginanmu." Zhen Yuan tidak senang dengan permintaan itu, tetapi karena Yan Changming bersikeras, Zhen Yuan hanya bisa setuju. Ledakan. Mata Yan Changming sangat tajam. Ia menyadari bahwa Liu Ruyun memiliki latar belakang yang luar biasa, yang membuatnya sangat berharga. Ia melihat bahwa menangkapnya akan sangat berharga, bahkan jika Murong Yan dan yang lainnya mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka dan meminta harga yang mahal dari keduanya. Bahkan setelah mempertimbangkan semua itu, Yan Changming masih merasa bahwa itu akan sepadan. Zhen Yuan telah berada di Central Great Realm selama beberapa waktu. Ia tahu betapa mengerikannya para kultivator dari 8 garis keturunan kelas penguasa setelah mereka mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka. Jika Zhen Yuan ceroboh dan meremehkan pihak lain, ia mungkin akan kehilangan nyawanya di sini. Zhen Yuan tidak ragu untuk menyalakan sifat iblis Raja Naga Hitam, yang telah diserap dan disempurnakannya. Kekuatan iblis yang lebih kuat dari seorang tokoh berdaulat meletus dari tubuhnya.
Jika bukan karena kultivasi Zhen Yuan yang tidak memadai dan tubuh fisik yang lemah, ia bisa saja mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan dari sifat iblis Raja Naga Hitam. Namun, apa yang ditunjukkan Zhen Yuan sekarang sudah sangat mengerikan. Ketika kekuatan iblis menyapu, itu mengilhami rasa dingin di dalam diri Murongyan dan yang lainnya. Teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, memasuki neraka. Saat Zhen Yuan menghunus pedangnya, cahaya pedang hitam mewujudkan pemandangan neraka yang mengerikan. Seluruh keberadaannya berubah menjadi budak siapa yang memasuki neraka, memancarkan kekuatan iblis yang tak terbatas. Dia mewujudkan puluhan ribu roh jahat dan asap iblis yang beredar di atas Murongyan dan yang lainnya. Mereka memiliki cakar dan taring, mengeluarkan jeritan hantu. Roh-roh jahat yang berputar-putar sesekali berubah menjadi ki pedang yang tajam. Ki pedang turun seperti badai, setiap serangan berakibat fatal, membawa ketakutan, dendam, dan kebencian. Segera, itu mengacaukan formasi kelompok. Itu benar-benar sesuai dengan teknik terlarang Sekte Buddha. Jika kamu dapat mempelajari posisi awal, segel 7 pembunuh, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Namun, langkah ini bisa lebih sempurna. Di masa depan, aku akan membawamu ke Laut Asura yang sebenarnya untuk pelatihan pengalaman. Dao kematian Yan Changming menyebar tanpa suara. Asap hitam menyelimutinya, menggeliat seperti tentakel. Zhen Yuan berkata, cepat akhiri pertempuran, sebelum sesuatu yang tidak terduga terjadi. Melihat kelompok yang sedikit bingung, Yan Changming tersenyum lembut. Hanya sekelompok murid istana luar. Jika mereka adalah murid sekte dalam gerbang naga, itu akan menjadi agak bermasalah. Namun, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Perkembangan yang tidak terduga sulit dihindari. Kematian seperti angin. Wosh! Yan Changming melambaikan tangannya. Kemudian, musim gugur pun tiba, membawa angin musim gugur dan udara yang suram. Angin datang tanpa ampun, menyapu semua daun yang gugur dan membuat semuanya layu. Angin musim gugur adalah angin kematian. Jurus ini sangat indah, membuat orang-orang mendesah saat melihatnya. Yan Changming benar-benar menyatukan dao kematiannya ke dalam angin, membuatnya tak terlihat dan tak berbentuk. Oleh karena itu, tidak seorang pun bisa merasakan ki kematian yang tersembunyi di sana. Ki itu tampak kosong, tetapi kenyataannya, ia mengejar seseorang tanpa henti. Sungguh pemuda yang mengerikan. Tak disangka ia mengolah dao kematian ke tingkat seperti itu. Di luar penghalang, berbagai tokoh berdaulat yang telah berteriak sebelumnya semuanya tertarik pada jurus Yan Changming. Mereka semua menunjukkan ekspresi serius. Dia adalah Yan Changming. Jadi, itu dia, bakat luar biasa terkuat dari manusia naga banjir. Rumor mengatakan bahwa ia dapat mundur dengan aman dari pertarungan dengan tokoh berdaulat. Para kultivator ras naga generasi muda ini benar-benar tidak beruntung untuk ditandingi dengannya. Jika mereka setidaknya setingkat dengan para pewaris Raja Naga, mereka mungkin bisa menghadapi ini. Namun, orang ini benar-benar mengerikan. Aku belum pernah mendengar bahwa dia memahami dao kematian sebelumnya. Orang ini menyimpan dendam yang sangat besar terhadap ras naga. Setiap kultivator ras naga yang bertemu dengannya tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa tokoh berdaulat mengenali Yan Changming, yang ternyata cukup terkenal. Kita harus menghancurkan neraka ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Teriak Situ Changfeng. Ketika Situ Changfeng datang ke depan dan melihat Ditlai Qin, ekspresinya berubah serius, dan dia dengan tegas bergerak. Tebing berlapis 1000 awan. Pada saat itu, awan tebal muncul dari Situ Changfeng. Awan berlapis satu sama lain, tampak seperti gunung. Angin mengikuti awan. Pemuda ini benar-benar tegas. Dia berencana untuk sepenuhnya menarik Ditlai Qin kepadanya, menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Namun, bisakah dia menanggungnya? Mata banyak tokoh berdaulat berbinar ketika mereka melihat niat Situ Changfeng. Boom, boom, boom. Murongyan dan yang lainnya mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka satu demi satu. Mereka tidak ragu untuk mengirimkan jurus mereka ke Asura Hell yang menjebak mereka. Di tengah raungan naga yang mengerikan, para pengikut Dragon's Gate menyerang pada saat yang sama. Neraka yang terwujud berguncang, tampak seperti akan runtuh setiap saat. Tepat saat itu, Zhen Yuan berteriak, "Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi?" Kekuatan iblis di tubuhnya berubah menjadi kekuatan Buddha yang mengerikan.
Sebuah swastika hitam muncul di bawah kakinya. Kekuatan penuh dari teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, memasuki neraka, muncul dengan sendirinya. Hentikan dia, ekspresi Wei Hongfei dan yang lainnya berubah. Saat mereka menghadapi bahaya terbesar yang pernah mereka hadapi, mereka semua fokus sepenuhnya dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kemarahan membakar surga, kuali cahaya emas. Daun-daun jatuh memenuhi langit berbunyi seperti hujan. Boom! Para anggota kelompok menyerang pada saat yang sama, maju bersama untuk menghadapi gerakan pedang mengerikan yang dilakukan Zhen Yuan setelah menyalakan sifat iblis Raja Naga Hitam. Namun, setelah Zhen Yuan menyalakan sifat iblis dan melakukan memasuki neraka, dia tidak bisa lagi dievaluasi dengan logika yang biasa. Serangan pedang itu menjatuhkan Mu Rongyan, Liu Ruyun, dan yang lainnya ke udara. Momentum mereka anjlok, dan darah keluar dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Zhen Yuan berbalik dan mundur 3 langkah sebelum dia berdiri dengan stabil. Kekuatan iblis di tubuhnya perlahan mundur. Bang! Di sisi lain, Situ Changfeng, yang menghadapi jurus mematikan Yan Changming sendirian, akhirnya tak dapat menahannya lagi. Tebing berlapis 1000 awan pecah, dan misteri dao kematian memasuki tubuh Situ Changfeng. Tenaga hidup Situ Changfeng menyusut dengan cepat. Ekspresinya berubah sangat serius saat ia berusaha sekuat tenaga menahan misteri dao kematian yang tak berujung di dalam tubuhnya dengan sangat susah payah. Wosh! Ikut aku, kalau begitu. Yan Changming melewati Situ Changfeng dan bergegas menghampiri Liu Ruyun, bersiap untuk menjatuhkan Situ Changfeng di tengah jalan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Aura mengerikan meledak keluar dari Liu Ruyun saat ia melayang ke udara, tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian. Ekspresi kengerian yang ekstrim muncul di wajah Yan Changming karena aura yang datang dari Liu Ruyun. Pada saat ini, auranya benar-benar menekan Yan Changming, membuat tubuhnya membeku dan ketakutan muncul di dalam hatinya. Serangan telapak tangan Liu Ruyun meniupki kematian di tubuh Yan Changming. Kemudian, dia mengayunkan pedang di tangan kanannya dan menusukkannya ke dada Xiao Chen. Niat pedang yang mengerikan melonjak keluar, menyebabkan semua luka yang tertahan dari pertarungan Yan Changming sebelumnya dengan Xiao Chen meletus. Pada saat kritis, Yan Changming mendaratkan serangan telapak tangan pada Liu Ruyun dan dengan cepat mendorong dirinya menjauh. Situ Changfeng, kamu baik-baik saja. Liu Ruyun mendarat dan menatap Situ Changfeng dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Jika dia menggunakan untaian aura yang ditinggalkan Raja Naga Putih di tubuhnya sebelumnya, Situ Changfeng tidak akan jatuh ke dalam kesulitannya saat ini. Namun, Liu Ruyun khawatir jika dia menggunakan untaian aura ini, ayahnya, Raja Naga Putih, akan tahu bahwa dia telah menyelinap keluar. Ras naga memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Bakat dan energi dari garis keturunan mereka memberi mereka kemampuan pemulihan dan ketahanan hidup yang kuat dibandingkan dengan kultivator lainnya. Dengan demikian, kultivator ras naga harus memiliki ketahanan yang kuat terhadap korosi misteri dao kematian. Namun, Yan Changming ini tampaknya telah mengubah dao kematiannya sendiri untuk menargetkan kultivator ras naga. Situasi Situ Changfeng saat ini tidak baik. Sialan, kalian berdua bajingan. Setelah yang lain berdiri dan memeriksa situasi Situ Changfeng, mereka melotot ke arah keduanya dengan marah. Begitu, aku tahu siapa kalian sekarang. Yan Changming, yang telah jatuh ke tanah, membentuk segel tangan yang aneh, dan aura dao kematian di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dengan paksa menekan luka-lukanya. Saat dia melihat Liu Ruyun, matanya bersinar dengan fanatisme yang lebih besar. Bukan hanya dia, kalian semua akan mati hari ini. Setelah kalian bereinkarnasi, jangan menjadi orang-orang dari ras naga. Yan Changming meraung. Api iblis yang mengerikan terus-menerus muncul di belakangnya. Bahkan tampaknya terhubung dengan cermin halus di bawah kakinya ketika seseorang melihat ke bawah. Pembalikan misteri dao kematian. Dia benar-benar sudah gila. Bakatnya benar-benar mengejutkan. Pemahamannya tentang dao kematian bahkan membuat para ahli dao iblis generasi tua itu malu. Banyak tokoh berdaulat di luar penghalang menarik napas tajam pada pemandangan ini. Mata Yan Changming tertuju pada Liu Ruyun. Selain dia, semua orang sudah mati baginya. Bang, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Retakan muncul di seluruh penghalang, dan energi mengerikan mengalir keluar dalam aliran yang tak berujung.
Saat semua orang bingung, kristal ilahi yang mengambang di udara tiba-tiba meledak. Sosok putih turun dari udara. Kristal ilahi meledak, dan seseorang terbang keluar darinya. Orang ini adalah Xiao Chen, yang menemukan kesempatan untuk keluar. Dia mengangkat alisnya ketika melihat Yan Changming, yang memancarkan aura kematian yang mengerikan. Kehendak yang mulia, matahari dan bulan bersinar bersama. Dengan sebuah pikiran, Xiao Chen mengeluarkan kehendak yang mulia. Bulan yang cerah dan matahari yang menyala-nyala terbit pada saat yang sama, matahari dan bulan saling bersaing dalam kecerahan. Saat Xiao Chen perlahan turun, kehendak jiwanya membungkus Liu Ruyun dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kehendak jiwanya juga menekan misteri Dao kematian Yan Changming, memberikan tekanan besar pada Yan Changming. Yan Changming merasa maju sangat sulit. Sialan. Pada saat yang genting, Xiao Chen tiba-tiba muncul dan menekan semua kartu truf Yan Changming, langsung membuat Yan Changming bingung. Efek samping negatif dari membalikkan Dao kematian mulai terwujud. Garis-garis iblis hitam muncul di wajahnya dan rasa sakit di matanya. Dao Might dari Dao kematian terus-menerus anjlok. Zhen Yuan menjadi cemas, berteriak, Yan Changming, saatnya pergi. Sialan, kesempatan yang begitu bagus, hilang. Aku hanya bisa membiarkan mereka pergi seperti ini hari ini. Wosh! Niat membunuh melintas di mata Xiao Chen. Tyrant sabar, yang sudah lama tidak muncul, langsung muncul di sisinya. Kemudian, Xiao Chen menghunus pedangnya. Yan Changming, yang baru saja mulai berpikir untuk mundur, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Yan Changming melihat kilatan cahaya pedang yang dingin sebelum kepalanya terbang, terpisah dari tubuhnya di leher. Darah menyembur keluar. Dia mati. Saat pedang tiran ditarik, pedang itu harus bertemu darah. Zhen Yuan, yang tidak jauh dari sana, tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Xiao Chen kepadanya. Saat pedang ditarik, pedang itu harus bertemu darah. Pedang itu, tatapan Zhen Yuan jatuh pada pedang tiran, dan ekspresinya langsung berubah serius. Dia pernah melihat pedang itu sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, rasanya seperti pedang itu telah terlahir kembali. Pedang tiran. Zhen Yuan sangat akrab dengan sejarah pedang itu. Saat itu, dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sayangnya, pedang itu malah berakhir di tangan Xiao Chen. Awalnya, Zhen Yuan tidak takut pada Xiao Chen. Namun, berdasarkan perasaan yang dia dapatkan sekarang, dia takut. Jika Xiao Chen menggunakan pedang ini saat itu, Zhen Yuan akan terkejut dan mati. Inilah yang terjadi pada Yan Changming. Kematiannya benar-benar tidak pantas. Pertama-tama, dia sudah terluka parah dan baru saja membalikkan Dao kematian. Ketika Xiao Chen tiba, Yan Changming bahkan ragu-ragu, tidak segera mundur. Ketika misteri Dao kematian mulai memantul pada Yan Changming, Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Dentang. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan mendarat di samping Si Tu Changfeng untuk memeriksa luka-luka Si Tu Changfeng. Xiao Chen mengerutkan kening pada misteri Dao kematian yang mengerikan. Ki kematian dalam tubuh Si Tu Changfeng tidak terlihat dan tidak berbentuk, tetapi terus-menerus menyiksanya, kekuatan hidupnya terkikis seperti bunga yang layu. Untuk mengobati Si Tu Changfeng, seseorang harus menemukan misteri Dao kematian di tubuhnya. Di antara kelompok itu, Duan Fei, yang paling ahli dalam penyembuhan, telah mencoba yang terbaik. Namun, dia tidak dapat menemukan misteri Dao kematian. Dia terus terang mengatakan bahwa hanya tetua Istana Naga Hijau yang punya cara. Namun, mengingat situasi ini, Si Tu Changfeng tidak bisa bertahan selama itu. Kekuatan hidupnya surut dengan cepat. Xiao Chen, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Murong Yan bertanya dengan cemberut. Dia merasa sangat muram. Dia tidak rela melihat Si Tu Changfeng mati. Xiao Chen merenung dan mengangguk. Jangan khawatir, aku punya cara. Pertama, kita perlu menstabilkan lukanya. Jika ada di antara kalian yang punya pil obat untuk menarik keluar kekuatan garis keturunannya, biarkan dia meminumnya. Dengan garis keturunan yang terus ditarik keluar dan ketahanan garis keturunan ras naga, itu bisa mencegah surutnya kekuatan hidupnya. Langkah ini hanya akan meningkatkan kekuatan hidup Si Tu Changfeng dan tidak menghentikan kekuatan hidupnya agar tidak menetes. Ini hanya mengobati gejalanya dan bukan penyembuhan. Namun, selama Si Tu Changfeng bisa bertahan untuk sementara waktu, Xiao Chen punya cara untuk menekan ki kematian di tubuhnya untuk sementara,
untuk membantunya bertahan sampai dia bisa sampai ke Istana Naga Hijau. Mengingat kekuatan tetua Istana Naga Hijau, tidak akan sulit untuk menghilangkan ki kematian di situ Changfeng. Aku punya beberapa. Aku juga punya beberapa. Kelompok itu bergegas mengambil pil obat mereka yang berharga dan menyerahkannya kepada situ Changfeng. Xiao Chen, apakah benar-benar ada jalan? Mata Liu Ruyun memerah, membuat wajah gagah beraninya tampak agak menyedihkan. Gadis ini terlalu terstimulasi dalam perjalanan ini. Xiao Chen dan yang lainnya sudah terbiasa dengan perpisahan hidup dan mati. Tidak peduli seberapa intens persaingan di dalam sekte, itu tidak akan mencapai tingkat kematian. Namun, begitu seseorang keluar dari sekte, kematian sangat umum. Setiap saat, akan ada kultivator yang jatuh di sepanjang jalan menuju puncak, jatuh dan sekarat. Ada jalan, percayalah padaku. Xiao Chen menatap Liu Ruyun dengan serius. Liu Ruyun, yang selalu percaya pada Xiao Chen, mengangguk, merasa agak terhibur. Xiao Chen menggendong situ Changfeng di punggungnya. Kemudian, dia melihat sekeliling. Retakan pada penghalang itu membuatnya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Ribuan pecahan kristal ilahi di udara menarik perhatian semua kultivator. Tidak seorang pun menyangka Xiao Chen akan melompat keluar dari kristal ilahi dan menghancurkan Yan Changming dengan satu serangan pedang. Terlebih lagi mereka tidak menyangka kristal ilahi akan meledak berkeping-keping. Beberapa orang bersuka cita dan beberapa orang mengamuk. Mereka yang bersuka cita sebagian besar adalah kultivator lepas. Mereka sekarang memiliki kesempatan untuk memperjuangkan beberapa dari sekian banyak pecahan. Mereka yang mengamuk adalah yang lebih kuat. Sekarang kristal ilahi tidak lagi utuh, misteri dewa sejati yang lengkap tidak lagi ada. Bahkan jika semua pecahan disatukan, nilainya akan jauh lebih rendah daripada kristal ilahi yang utuh. Ayo pergi, tempat ini akan segera berubah menjadi kacau. Kita harus meninggalkan tempat yang penuh masalah ini. Setelah penghalang itu jatuh, tempat ini akan berubah menjadi sungai darah karena pecahan kristal ilahi. Boom, benar. Segera, seseorang menggunakan alat jiwa untuk menghancurkan penghalang itu. Banyak tokoh berdaulat terbang dan menyerang pecahan kristal ilahi di udara. Xiao Chen dan yang lainnya dengan cepat bergerak ke samping. Saat penghalang itu hancur, mereka pergi. Para pengikut gerbang naga tidak menyadari bahwa mayat Yan Changming yang tanpa kepala diam-diam berubah menjadi gumpalan asap. Asap hitam berubah menjadi formasi dan meresap ke dalam pecahan kristal ilahi. Pecahan kristal ilahi berubah menjadi hitam. Di tengah kekacauan, ia terbang ke Zhen Yuan. Zhen Yuan merasa sedikit tertegun. Ia menerima pecahan kristal ilahi, merasa agak bingung, ekspresi ragu di wajahnya. Ketika Zhen Yuan melihat tulisan jimat aneh di pecahan kristal ilahi, pencerahan melintas di wajahnya. Aku hanya tahu kau tidak akan mati semudah itu. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan pecahan kristal ilahi, Zhen Yuan dengan hati-hati melihat sekeliling dan segera pergi. Bocah, berhenti di sana. Di sisi lain, kelompok Xiao Chen mendapat masalah. Seseorang telah menargetkan mereka sejak lama. Ini adalah tetua tokoh berdaulat dari gerbang pedang penguasa. Saat penghalang itu hancur, dia dikirim untuk menghalangi Xiao Chen. Ini adalah tetua tokoh berdaulat kesempurnaan awal. Kultivasinya mirip dengan Liu Yuanzong, yang pernah berinteraksi dengan Xiao Chen sebelumnya. Namun, dia berasal dari sekte besar dan seharusnya jauh lebih kuat dari Liu Yuanzong. Ketika dihalangi oleh tokoh berdaulat, Mu Rongyan dan yang lainnya menjadi serius. Selama pertempuran sebelumnya, Mu Rongyan dan yang lainnya telah mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon mereka dan tidak lagi memiliki kecakapan tempur. Bahkan jika Mu Rongyan dan yang lainnya masih melakukannya, itu tidak akan berguna melawan tokoh berdaulat, jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kaulah yang membunuh Qi Yunfeng, kan? Tanya lelaki tua itu sambil menatap Xiao Chen dengan ekspresi muram. Jelas, lelaki tua ini pasti punya alasan untuk mencari masalah bagi Xiao Chen saat tokoh berdaulat lainnya mengejar pecahan kristal ilahi. Kau penuh omong kosong, karena Xiao Chen tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, dia bahkan tidak perlu berpikir. Saat lelaki tua itu menghalangi mereka, busur bayangan dewa muncul di tangan Xiao Chen. Gumpalan api hati muncul di ujung jari Xiao Chen dan menyebar ke seluruh anak panah, kekuatan hati yang disederhanakan menyatu dengan anak panah.
Xiao Chen memasang anak panah dan menarik tali busur sambil terus-menerus menuangkan energi esensi sejati dan energi jiwanya. Saat menghadapi tokoh berdaulat, Xiao Chen tidak punya niat untuk menahan diri. Kecuali untuk mengaktifkan garis keturunannya, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan busur bayangan dewa. Alat jiwa, menarik. Orang tua ini ingin melihat seberapa besar kekuatannya yang dapat dikeluarkan oleh Yang Mulia Suci yang tidak penting, kata lelaki tua itu dengan tenang, lalu tertawa pelan. Ejekan bersinar di matanya. Orang tua itu akrab dengan kekuatan Soul Tool. Dia juga sangat akrab dengan persyaratan untuk menggunakan Soul Tool. Seorang Holy Venerate tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan Soul Tool. Boom! Namun, saat kekuatan dan tekanan yang besar keluar dari God Shadow Ball, orang tua Sovereign Personage itu perlahan berubah menjadi lebih serius. Sialan! Setelah melihat dengan jelas tingkat Soul Tool itu, orang tua itu mengutuk dan berbalik untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi, bahkan tokoh berdaulat tidak akan berani berhadapan langsung dengan Xiao Chen menggunakan busur bayangan dewa dengan kekuatan penuh dan api hati juga. Namun, sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk melarikan diri saat dia mencoba menghalangi Xiao Chen. Busur bayangan dewa tidak pernah meleset. Begitu Xiao Chen melepaskan anak panah, jeritan menyedihkan terdengar. Tidak ada cara untuk menghindar, anak panah itu mengenai sasarannya. Setelah itu, anak panah itu tidak kehilangan momentum, terus maju dan menghancurkan beberapa bangunan, dengan paksa mengukir jalan. Ayo pergi. Setelah energi jiwa Xiao Chen menguat, dia sekarang dapat menggunakan busur bayangan dewa ini dengan kekuatan penuhnya dan masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Tidak akan seperti masa lalu ketika setelah mengeluarkan kekuatan penuh busur bayangan dewa, dia tidak akan memiliki kekuatan tersisa, terpuruk hingga hampir pingsan. Xiao Chen menggendong Situ Changfeng sekali lagi dan dengan cepat membawa kelompok itu pergi. Mereka masih jauh dari menyelesaikan bahaya. Xiao Chen, terima kasih. Situ Changfeng, yang berada di punggung Xiao Chen, pusing dan mengigau, kesadarannya memudar dan hilang. Pada saat ini, Situ Changfeng menahan pusingnya dan kekuatan hidupnya yang surut untuk mengucapkan kalimat lengkap. Xiao Chen sangat akrab dengan keadaan Situ Changfeng. Ki kematian menggerogoti kekuatan hidupnya. Dia harus menyaksikan kekuatan hidupnya sendiri surut tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Situ Changfeng sangat kesakitan tetapi masih mengucapkan kata-kata terima kasih. Ini membuat Xiao Chen agak sedih di dalam hatinya. Dia menjawab dengan lembut, Situ Changfeng, berhenti bicara. Simpan kekuatanmu. Situ Changfeng mengoceh dengan mengigau saat berada di punggung Xiao Chen, tidak, aku harus mengatakannya. Kalau tidak, aku mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. Itu akan sangat disesalkan. Murong Yan tersedak, dan air matanya mengalir keluar. Sambil menangis, dia melolong, berhenti bicara. Xiao Chen mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkanmu. Dia pasti bisa menyelamatkanmu. Murong Yan memikirkan banyak hal. Dia telah mengenal Situ Changfeng lebih lama daripada Xiao Chen. Seringkali, Situ Changfeng akan mempertaruhkan nyawanya demi Murong Yan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Murong Yan teringat bagaimana Situ Changfeng menyelamatkannya di gurun api ganas saat ia dalam bahaya saat menghadapi pemuja iblis Muyun. Hari ini, jika bukan karena Situ Changfeng yang menghalangi Deadly Queen milik Yan Changming, mereka semua pasti sudah mati, tidak dapat bertahan sampai Xiao Chen muncul. Situ Changfeng selalu bersikap baik. Namun, Murong Yan tidak peduli, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih pun. Murong Yan tidak tahan dengan kata-kata Situ Changfeng. Seharusnya ia yang mengucapkan terima kasih. Wei Hongfei dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mata mereka menjadi agak berkaca-kaca. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Dia bisa merasakan beban di punggungnya. Bukan karena Situ Changfeng sangat berat. Sebaliknya, dia merasakan beban tanggung jawab. Dia merasa semua orang menaruh harapan padanya, berharap dia bisa menyelamatkan Situ Changfeng. Membunuh Yan Changfeng dengan satu serangan pedang, memaksa tokoh berdaulat mundur dengan satu anak panah, ini terlihat sangat biasa bagi yang lain. Namun, siapa yang tahu berapa banyak energi jiwa, energi esensi sejati, dan usaha yang dilakukan Xiao Chen? Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam membawa Situ Changfeng dan membunuh mayat-mayat terkutuk di sepanjang jalan.
Setelah bergerak beberapa saat, mereka mencapai tempat di mana mereka awalnya bertarung dengan Yan Changming. Xiao Chen harus pergi ke sektor selatan, ke kebun herbal di sana. Apakah si Tu Changfeng bisa hidup atau tidak, semuanya bergantung pada Xiao Chen. Bunuh. Saat menghadapi mayat-mayat terkutuk yang menghalangi jalan, Xiao Chen tidak menahan energi esensi sejati dan energi jiwanya, menebas semua rintangan di jalan. Ketika tampaknya harapan ada tepat di depan mereka, kelopak mata Xiao Chen berkedut. Dia mendongak dan melihat seorang biksu berpakaian putih dan seseorang misterius yang diselimuti bayangan berdarah berdiri di atap di depannya.